Sangat menarik sekali ya, ternyata memang perjalanan, makanan yang kita makan hingga menjadi gula di dalam darah dan dapat masuk ke dalam sel itu, panjang ceritanya. Nggak begitu saja kita makan jadi gula gitu ya, Dokter Yulia ya. Luar biasa. Ternyata, ciptaan Allah ini sangat, apa ya, luar biasa ya. Pantesan ada orang yang, eee, mempelajari tentang tentang gula, hanya tentang diabetes itu sedemikian rupa, lamanya, kemudian tajamnya, dalamnya, sehingga, dapat membantu para diabetesi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tadi dikatakan bahwa, boleh berpuasa asal stabil, stabil gulanya ya, Dokter Yulia ya. Ya. Nah, itu, ada pertanyaan juga nih, boleh nggak, punya seorang, apa ya, ada penanya tentang ayahnya, yaitu menderita diabetes dan seringkali buang air kecil di malam hari, walaupun tetap minum obat gula seperti yang disarankan dokter. Nah, tapi sekarang sering batuk dan lemas dan mengantuk. Apakah puasa juga boleh, eee, puasanya dapat menjadi pengobatan gitu maksudnya? Karena Ya. tadi kan, puasa itu salah satu ikhtiar kita untuk berobat, untuk pengobatan ya. Namun kalau kondisinya seperti ini bagaimana Dokter Yulia? Mungkin Iya, bisa menjawab? baik, terima kasih. Eh, jadi pada diabetes itu kalau kadar gula darah kita sering tinggi ya, ada kerusakan-kerusakan di pembuluh darah, termasuk salah satunya di jantung. Jadi pada penderita diabetes, gula atau gini ya, gula itu pada tubuh kita bisa menjadi racun. Racun kemana? Racun terutama ke pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang paling sering terganggu karena penyakit gula selain di mata adalah di jantung. Nah, ini kalau Bapak yang sakit, mestinya sudah tua ya kalau Bapak, eee, ya mungkin dia kalau anaknya sudah ikutan biasanya bapaknya sudah agak tua nih. Biasanya pada orang tua, diabetes juga sering disertai dengan hipertensi, sering juga disertai dengan penyakit jantung. Jadi kalau memang masih sering buang air kecil di malam hari, bisa diperiksakan dulu kadar gula darahnya normal atau tidak. Karena seringkali pada orang tua itu kalau ada infeksi, ada sakit gitu, kadar gula darahnya naik cepat tapi tanpa gejala biasanya, sering gitu ya tanpa gejala. Itu yang kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau kadar gula darahnya sudah betul-betul normal, diperiksa juga normal, tapi masih sering buang air kecil, jangan-jangan jantungnya yang bermasalah. Karena tadi katanya ada sering batuk dan lemas, mengantuk. Apakah jantungnya nih yang bermasalah barangkali gitu ya. Jadi harus dikonsultasikan dengan dokter yang biasa merawat, eh, diperiksakan dulu kadar gula darahnya, masalahnya di mana gitu. Itu mungkin jawabannya Teh Susi. Ada pertanyaan yang mungkin ini sambungannya ya, Dokter Ya. Yulia ya, bisa jadi berhubungan. Apa sih, ciri-ciri atau tanda-tanda, kriteria, gula darah yang dikatakan diabetesi yang stabil untuk bisa puasa atau pasien diabetes apa saja yang tipe-tipe apa saja Oke. kira-kira begitu ya? Nah, Apakah dari HbA1c, apa gula darah puasa, atau seperti apa Dokter Yulia? oke. Ya, yang terkendali itu kita bisa paling bagus sih dari HbA1c ya. Kenapa HbA1c? Oh, panjang ceritanya nanti. HbA1c itu menggambarkan kadar gula darah kita selama 3 bulan. Saya nggak akan cerita panjang ke arah sana, tapi itu gambaran selama 3 bulan. Kalau sering tinggi, biasanya HbA1c-nya juga tinggi. Nah, bisa juga sih kita lihat dari kadar gula darahnya yang puasa dan sesudah makan atau sewaktu. Kalau di bawah 200 kadar gula darah sewaktu, kita bisa berasumsi bahwa kadar gula
darahnya terkendali gitu, sehingga kalau tanpa ada kelainan yang lain boleh puasa. Kalau masih tinggi jangan. Jadi kadar gula darah itu sulit juga dipantau hanya dari gejala saja. Kemarin saya baru dapat pasien datang jalan biasa baik-baik saja gitu, kadar gula darahnya sudah 500, ginjalnya sudah mulai terganggu karena minumnya nggak kekejar tuh, kan kencing terus, minumnya nggak kekejar, ginjalnya terganggu. Baik-baik saja tampaknya gitu. Jadi satu-satunya cara untuk mengetahui kadar gula darah kita terkendali atau tidak dari pemeriksaan gula darahnya gitu. Gitu barangkali Teh Susi. Jadi kalau di bawah 200 insya Allah aman. Jadi patokannya gula darah puasa kurang dari 200 ya dok ya? Gula darah sewaktu yang kurang Gula dari darah sewaktu, baik. Terima kasih. Mungkin berhubungan lagi nih, banyak yang bertanya tentang diabetes dan puasa. Kalau usia 61 tahun, penderita diabetesnya sejak usia 40-an lah. Saat ini 61 tahun. Sejak awal tahun 2021, pengobatan dengan suntik insulin 3 kali dan 1 kali sebelum tidur. Fungsi ginjalnya sudah menurun. Apakah masih bisa saum Ramadan? Nah, ini mungkin tadi sudah disinggung, tapi baik biar lebih jelas mungkin ya, Dokter Yulia. Dan ini sekalian ada pertanyaan lagi dari Pak Dik yang mirip. Nah, sudah pakai insulin saat puasa setiap jam 4 sorenya gula darahnya tinggi. Nah, itu kenapa dok? Ini berhubungan dengan insulin dua-duanya dok. Enggak, ya, silakan. Enggak, terima kasih. Jadi yang pertama sudah 20 tahun lebih nih ya diabetesnya, kemudian pengobatannya dengan insulin, tapi fungsi ginjal sudah menurun. Biasanya kalau fungsi ginjal sudah menurun, kebutuhan insulinnya juga berkurang. Coba diperhatikan lagi, fungsi ginjal itu bisa menurun kronis jadi berjalan panjang atau sesaat karena sedang ada sakit gitu ya, sedang kadar gula darah tiba-tiba meningkat atau gimana, itu ginjal juga bisa terganggu. Jadi artinya fungsi ginjal menurun ini bukan sesuatu yang steady, tapi bisa juga berubah gitu. Itu mesti diperhatikan lagi, mesti diperiksa lagi apakah memang fungsi ginjal sudah menurun, sejauh mana penurunannya, seberat apa penurunannya. Kalau fungsinya masih cukup bagus, nggak apa-apa sih puasa. Tapi kalau fungsi ginjalnya sudah sangat berat kerusakannya, nanti masalahnya lain lagi gitu. Itu nanti masalahnya ke kecukupan cairan dan lain-lain. Untuk pertanyaan ini saya sarankan konsultasi lagi dengan dokternya untuk meninjau lebih jauh bagaimana sebetulnya kondisi ginjalnya gitu. Itu mungkin Susi. Yang berikutnya insulin setiap jam 4 sore saat puasa. Baik. Jam 4 sore kadar gula darahnya tinggi. Jadi kalau saya kembali ke ininya ya, kembali ke slide-nya. Jadi kalau kadar gula darah sesudah puasa gini nih. Jadi kalau kadar gula di dalam tubuh kita rendah, artinya kalau kadar gula di dalam tubuh kita rendah, artinya si sel kelaparan, ini akan merangsang pembongkaran tabungan ini nih, simpanan gula di dalam hati dan di dalam lemak itu akan dikeluarkan, sehingga otomatis kadar gula darah menjadi sangat tinggi. Artinya kalau melihat demikian, mungkin sebetulnya belum cukup terkendali kadar gula darahnya. Mungkin dosis insulinnya perlu disesuaikan lagi gitu. Atau ya biasanya dosis insulin di pagi harinya mungkin bisa dikurangi supaya bertahan lebih lama kadar gula darahnya yang stabil di dalam tubuh.
Mungkin itu Teh Susi. Ya, baik, terima kasih. Mungkin kita beralih ke Dokter Putih dulu. Ini tentang pertanyaan tentang makan nih, Dokter Putih. Mohon dibantu, boleh minta contoh menu buka dan sahurnya. Kemudian pertanyaan yang berhubungan, saat berbuka puasa itu kurma boleh dimakan berapa biji? Berapa banyaknya mungkin kira-kira gitu ya. Silakan Dokter Putih. Kalau menunya nanti mungkin bisa disesuaikan sih, intinya sih tadi ya polanya barangkali. Polanya tuh kan awalnya air putih dulu. Oh ya mohon maaf itu belum. Oh ya, polanya tuh air putih dulu, kemudian juga nanti buah, nanti makan gitu ya. Nah setelah itu sih setelah 1 jam atau 2 jam bebas mau apa yang lain. Tapi kalau menunya sih silahkan aja. Kalau untuk intinya sih sayurnya ada gitu. Dan yang mentah-mentah ada. Kenapa? Karena enzim itu adanya pada yang mentah. Jadi di atas 40 derajat enzim rusak. Jadi ketika kita makan sayuran direbus, dikukus, dioseng gitu ya. Nah enzimnya itu di atas 40 derajat rusak. Jadi sebaiknya ada yang mentah seperti itu. Iya sih. Iya, terima kasih. Jadi yang mentah itu harus ada karena memang enzim-enzimnya itu yang diperlukan ya, Dokter Putih ya. Iya Tadi betul. Karena kan ceritanya. tidak ada satu molekul pun dalam tubuh kita bisa bekerja tanpa bantuan enzim ya. Jadi tetap ada walaupun misalnya kalau dalam konsep apa ya timur gitu ya, kadang-kadang yang mentah-mentah terlalu banyak bisa ngedrop juga katanya gitu. Tapi tetap dibutuhkan sih. Harus ada yang mentahnya seperti itu. Harus ada yang mentahnya. Oke. Jadi kalau tidak salah tadi Dokter Putih juga mengatakan yang mentahnya itu atau buah ya, dalam bentuk buah atau sayur yang mentah itu di awal ya Dokter Putih ya. Di awal dari makan. Jadi sebelum Kalau buah mungkin buah di buah. awal, tapi Oke. nanti kalau makan dengan sayur boleh. Oke, gitu ya. Hmm. Jadi itu sunnah Rasulullah ya, Dokter Putih ya ternyata ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan lagi nih tentang diabetes. Mungkin saya beralih. Ada ibu yang berusia 66 tahun bisa kena diabetes, padahal tidak ada turunan diabetes. Kenapa ya? Dokter Yulia mungkin bisa membantu menjawab Dokter Yulia. Dan kemudian berkaitan dengan itu nih tentang kejadian diabetes juga ya. Eh, apakah memang benar kalau diabetes itu lukanya suka sembuh? Kenapa kira-kira dok? Iya, mangga. Pertanyaannya susah-susah ya. Tadi tidak punya keturunan diabetes, tapi jadi menderita diabetes mungkin nggak? Sangat mungkin, karena diabetes itu penyebabnya macam-macam. Ini juga saya sedang membaca, apakah diabetes bisa menimpa orang yang masih muda atau enggak? Bisa. Jadi ada diabetes yang memang mengenai anak-anak, diabetes yang ada biasanya dimulai dengan penyakit yang menyerang pankreas. Pankreas itu pabriknya insulin. Kalau pabriknya rusak, ya insulinnya sudah tidak terbentuk, itu jadi diabetes gitu. Mau pada usia berapapun, itu sangat mungkin terjadi. Nah, kalau pada orang yang sudah berumur, diabetes bisa terjadi karena tadi pola hidup yang dulunya mungkin ya suka sekali makan gula, makan yang bergula begitu. Sehingga dari sejak muda pabrik pankreas itu si pabrik insulinnya tinggi, lama-lama kelelahan sehingga menjelang usia tua mulai itu ada gangguan pada pengaturan kadar gula darah sehingga bisa terjadi diabetes meskipun tidak ada riwayat keluarga karena genetik itu nggak terlalu besar pada diabetes atau besar sih tapi tidak terlalu jelas juga genetik yang mana gitu, gen yang mana yang menyebabkan diabetes. Jadi tanpa gen juga bisa saja. Itu mungkin Teh Susi. Satu lagi apa tadi? Yang kedua saya lupa. Ya, kalau penderita diabetes itu lukanya apakah susah kering? Kenapa katanya? Betul. Jadi betul sekali salah satu gejala diabetes luka yang susah sembuh. Kenapa? Tadi saya sudah cerita bahwa
kadar gula yang tinggi itu merusak pembuluh darah. Kalau ada luka, kalau kita mengalami luka, biasanya proses penyembuhannya adalah dimulai dengan pembentukan pembuluh darah kecil-kecil di daerah luka itu. Kemudian nanti akan banyak berbagai hal, berbagai zat datang ke situ, ke tempat luka sehingga nanti lukanya bisa disembuhkan. Nah, kalau pembuluh darahnya ini tidak terbentuk atau jelek pembuluh darahnya karena diabetes tadi, bahan bangunannya gitu yang akan sampai ke daerah yang luka itu terhambat sehingga penyembuhan lukanya memang menjadi lambat. Dan penyembuhan luka yang lambat biasanya kemudian disertai dengan infeksi. Jadi jadilah bernanah, bau, dan ceritanya. Terima kasih. Jadi penderita diabetes usia 62 tahun sudah nefrektomi, sudah 1 ginjalnya, tapi pemeriksaan HbA1c-nya bulan ini 10,9 dok. Saat ini menggunakan Novorapid 3 kali sehari dan Lantus XR 1 kali sehari. Apakah kondisi dikenankan puasa seperti ini, dok? Nefrektominya kenapa? Ginjalnya cuma satunya itu karena apa? Kalau karena kerusakan akibat penyakit gula, artinya penyakitnya cukup berat gitu. Tapi kalau penyebabnya yang lain, kita mesti evaluasi ulang lagi apa yang menyebabkan tensi tinggi. Kalau dengan sudah dengan insulin, kemudian HbA1c-nya masih 10, artinya belum cukup terkendali. Jadi tadi ada pertanyaan, apa yang akan menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetesi? Saya sering sekali mendapatkan pasien yang mengandalkan pada obat. Mohon maaf, obat tidak bisa bekerja sendiri. Obat itu harus ditemani kerjanya. Salah satunya adalah dengan mengatur pola makan. Memilih. Ada ya iklan-iklan di TV yang bilang kalau pasien diabetes itu makannya perlu 3J. Jenisnya, jumlahnya, dan jadwalnya. Itu betul sekali. Jadi 3J ini harus dikerjakan. Harus dipilih makanannya, harus ditentukan porsinya, dan kemudian jadwalnya. Yang kedua adalah tadi si reseptor insulinnya itu harus dibangkitkan lagi. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan olahraga supaya sel reseptor insulinnya responsif gitu sehingga nanti kadar gula darahnya bisa terkendali dengan baik. Mungkin dosis insulinnya bisa dikurangi nantinya kalau pola hidup kita sudah baik. Teh Putih tadi sudah menjelaskan tuh pola hidup yang baik itu seperti apa. Pikiran juga Teh Putih penting ya karena ada adrenalin. Adrenalin juga nantinya menaikkan kadar gula darah gitu. Jadi itu mungkin Teh Susi. Jangan mengandalkan pada obat, tetapi pola hidup kita secara keseluruhan harus diperbaiki. Holistik, integratif juga, begitu. Terima kasih. Terima kasih dokter ya. Jadi memang dikembalikan lagi dengan holistik ya. Jadi semua itu saling berintegrasi, berkesinambungan atau saling terkait ya, saling kait-mengkait bukan cuma fisik namun juga dari pikiran. Ini ada pertanyaan yang mirip ya dengan pertanyaan yang tadi karena 1 bulan sebelum ya 1 tahun yang lalu ayahnya bisa saum 1 bulan penuh. Namun belakangan ini sudah 3 kali hipo, Dok. Mungkin tadi ya belum terkendali atau seperti apa nih, Dokter Yulia punya saran mungkin? Iya, tahun lalu saum 1 bulan penuh, belakangan ini 3 kali hipo. Artinya itu tadi mungkin jadi tadi kadar gula darah yang terlalu pemberian insulin itu bisa menurunkan kadar gula darah dengan sangat cepat. Nah, kalau kadar gula darahnya sudah menurun, dia bisa naik dengan cepat juga gitu. Jadi
bisa jadi dokter menentukan kadar gula darah, kadar insulinnya itu atau dosis insulin itu berdasarkan kadar gula darah yang dari laboratoriumnya. Biasanya dokter akan menanyakan, pernah hipo enggak? Karena kalau kadar gula darahnya tinggi, jadi sesudah hipo itu kemudian biasanya naik kadar gula darahnya karena respon tubuh tadi. Nah, kalau waktu diperiksa kadar gula darahnya tinggi, biasanya dokter ngasih dosis insulinnya tinggi. Padahal tingginya gula ini karena hipo barangkali waktu diperiksa itu. Jadi saat kita konsultasi dengan dokter, terutama yang pakai insulin, harus memonitor banget, harus sangat memonitor kapan kita mengalami hipo. Karena itu akan menentukan dosis insulin nantinya. Begitu mungkin Teh Susi. Jadi dimonitor lagi, kalau memang sering hipo, lapor kepada dokternya, nanti akan disesuaikan lagi dosisnya supaya tidak terjadi hipo, karena hipo juga berbahaya. Iya, terima kasih Dokter Yulia. Karena memang ritualnya kalau bulan Ramadan tuh puasa ya. Kalau tahun-tahun lalu masih bisa puasa, masih bisa saum ya, ikut ritual ibadah-ibadah. Mungkin kali ini berkendala, mungkin memang tadi kembali lagi dari ayat Al-Quran yang telah dibacakan oleh Dokter Putih sebelumnya. Jadi memang puasa atau saum itu wajib bagi yang mampu ya, kira-kira gitu ya. Dokter Putih, mungkin ini bisa membantu Pak Muhsin Thailand bertanya, katanya gula buah-buahan berbeda dengan gula pasir. Dan sehingga gula buah itu lebih aman. Mungkin ada juga yang dari Ibu Dwi nih pertanyaannya berkisar gula juga nih. Apakah gula singkong itu lebih baik pada penderita diabetes? Ada artificial sweetener seperti stevia dan lain-lain. Apakah aman juga digunakan dalam jangka panjang? Banyak yang program diet saat ini menggunakan artificial sweetener ini. Itu penyebabnya. Jadi metode-metode orang untuk mengurangi berat badan juga sudah seperti orang diabetes mungkin ya, jadi menggunakan gula yang jenis artifisial. Enggak, silakan Dokter Putih mungkin bisa membantu. Iya, terima kasih. Kalau untuk buah-buahan itu kan memang fruktosa, bukan glukosa ya. Tapi sebenarnya sih tetap jumlahnya tetap harus diperhatikan karena sama-sama juga pada akhirnya kan nanti dia akan meningkatkan gula darah juga kalau banyak-banyak. Misalkan kayak orang mengatakan, "Dok, boleh nggak makan alpukat setelah makan?" gitu. Nah, biasanya kalau sarapan misalnya nih, saya katakanlah 1 piring alpukat gitu kan, kasih jeruk, kasih madu dikit, tapi itu sebagai sarapan misalnya, nggak usah pakai karbohidrat lagi ya. Nah, kalau misalnya udah makan nasi, terus udah gitu jus alpukat tambah susu, nah itu jadi masalah kan gitu ya. Jadi intinya sih bagaimana kita menyeimbangkan kalori kita. Jadi kayak misalnya tadi kurma gitu kan, kalau kurmanya banyak berarti karbohidrat lain jangan terlalu banyak-banyak. Jadi di inilah diatur-atur seperti itu. Kemudian apa ya, secara gula pasir dengan gula buah ya pasti bagus gula buah kan gitu. Karena kan kalau gula pasir juga ada bahan apa white pemutih dan sebagainya kan gitu ya. Tetapi tetap porsinya harus dihitung juga yang tadi kata Dokter Yulia kan, jumlahnya dan seterusnya harus dihitung kalorinya gitu. Kemudian kalau gula apa tadi, singkong ya, gula singkong terus terang saya belum nyoba, jadi saya nggak bisa ngasih komentar. Belum tahu saya tentang gula singkong karena belum nyoba. Kadang-kadang saya memang lebih suka apa ya, kadang-kadang ada teori juga, tapi juga yang rasain sendiri juga bisa lebih pas juga. Kayak misalkan gini, untuk apa ya, karena saya juga mencoba mengubah pola makan misalnya gitu ya. Kan ada yang hilang dalam tubuh kita. Kadang-kadang enzim-enzim itu bisa hilang dari tubuh kita. Cuma enzim yang hilang itu kita tidak tahu. Jadi ketika kita merubah pola makan yang pas untuk kita pun kadang-kadang bisa coba-coba. Contoh misalkan, walaupun saya nggak tahu nih ya kalau penelitiannya secara di lab seperti apa, tapi ada pasien saya misalnya, dia tensinya tinggi, dia mencoba macam-macam, nggak turun-turun. Tapi dia setelah minum jus jambu gitu 20 menit sebelum makan,
tiba-tiba tensinya normal kan gitu ya. Nah, saya kan tidak bisa mengatakan bahwa jus jambu sebagai antihipertensi kan gitu ya. Saya cuma bisa mengatakan mungkin yang hilang pada Bapak ini ada pada jambu kan gitu. Nah, juga sama ada pasien misalnya post cancer, dia tuh lemas banget gitu. Padahal dia sudah tidak muntah, sudah tidak kesakitan kan gitu. Tapi dia mengatakan lemas juga nggak enak dok gitu kan. Nah, beliau itu malah menemukan dia makan ini apa? Gula merah dari Garut. Jadi gula merahnya itu di dan bisa naik sepeda lagi sampai 5 kilometer kayak gitu ya. Nah, ini kan di luar dugaan ya. Jadi memang ada hal-hal yang hilang pada tubuh kita, kadang-kadang dengan pola makan tertentu yang pas untuk dirinya, itu ternyata bisa meningkatkan tingkat kesehatannya. Seperti itu sih. Ya, mangga silakan Teh Susi. Mungkin boleh dilanjut nih, ada pertanyaan yang berhubungan dengan makanan, yaitu terkait sahur. Bagaimana kalau untuk lambung tuh bagusnya gimana? Lambung dan usus. Jika diakhiri minum kopi, bagus nggak kira-kira dokter Putih? Kalau saya sendiri kan memang apa ya, karena ada prinsip asam basa tadi ya. Jadi untuk awal itu kan memang lebih ke arah membasahkan. Basa ini bukan kan sayur buah tuh basa ya konsepnya. Tapi bukan rasanya kayak lemon itu kan dia rasanya asam. Tapi mineral-mineralnya ketika di apa? Dipecah, mineralnya tuh membasahkan. Jadi untuk membasahkan darah, malah kita menganjurkan pasien itu minum air putih dengan ditetesi lemon dulu. Nah, tapi jumlahnya nggak boleh banyak-banyak pada orang-orang penderita gastritis gitu ya. Itu mulai dari tetes yang terendah. Katakanlah orang-orang yang kena MAH, air putih tetesi 2 tetes saja dulu gitu kan. Nanti kok nggak perih, naikin lagi 4 tetes dan seterusnya. Ketika sudah bisa bertahap dan tidak perih, itu lambung kita juga akan jauh lebih baik. Nah, kalau tadi saya nyambungin ke pertanyaannya apa tadi tadi? Kalau dengan kopi, Oh, jadi kopi. setelah sahur minum kopi gitu, mungkin Oke. biar melek. Iya, tergantung sih. Maksudnya kopi-kopi hitam juga ada yang menganjurkan karena ada flavonoid yang bagus juga gitu ya. Silahkan aja bagi mereka-mereka yang mungkin tubuhnya tidak terlalu sensitif dengan kopi ya, tapi untuk orang-orang tertentu kopi juga bisa men-trigger juga. Kopi-kopi yang asli ya boleh, tapi mungkin kita pilih kopi asli kali ya. Kopi yang dibubuk. Jadi bukan kopi-kopi yang instan gitu mungkin. Iya, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Dokter Putih. Mudah-mudahan makin banyak yang nggak puas nih, biar banyak pertanyaannya. Ngomong ketemu Dokter Putih. Wah, jarang-jarang ketemu Dokter Putih ya. Baik, kita kembali ke pertanyaan yang mengarah ke mungkin komplikasi dari diabetes nih, Dokter Yulia bisa membantu dari publik tentang kalau kaki kesemutan, sering kesemutan gitu ya maksudnya, seperti tusuk-tusuk, ditusuk-tusuk atau salah satu atau gula darah, apa itu termasuk salah satu gula darah yang tidak terkendali ya, ciri-ciri dari gula darah yang tidak terkendali. Kemudian yang berkaitan juga dengan itu apa diabetes, kalau kaki sakit karena berat badan berlebih, apa itu asam urat ya dok? Ini mungkin di luar ya dari diabetes. Baik, segitu dulu mungkin Dokter Yulia. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Itu juga dikasih makan melalui pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darahnya rusak, jadi karena diabetes, bisa juga si sarafnya terganggu. Jadi beberapa pasien, banyak pasien yang tidak terkendali kadar gula darahnya mengalami kerusakan pada sarafnya gitu. Bisa saja berarti bahwa kesemutan atau baal atau bahkan nyeri itu disebabkan oleh diabetes. Pastinya dari mana? Ya diperiksa dulu gula darahnya, betul nggak kadar gula darahnya tinggi. Kalau kadar gula darahnya tinggi, mungkin memang akibat dari diabetes yang tidak terkendali. Tapi penyebab lain untuk baal dan nyeri kaki juga masih banyak. Tadi salah satunya adalah obesitas. Kelebihan berat badan juga sama bisa mengganggu
saraf di ujung-ujung kaki ya, karena terus-menerus mendapat beban yang tinggi. Asam urat belum tentu juga, bisa harus dicari dulu. Biasanya ya ini ya, kalau asam urat yang menimbulkan gangguan pada sendi, itu biasanya gangguan sendinya dalam bentuk bengkak, merah, panas, dan tiba-tiba terjadi gitu. Jadi kalau pegal-pegal di betis, pegal-pegal di pundak, biasanya sih bukan asam urat itu. Jadi asam urat biasanya seringnya di ibu jari kaki ya, bisa juga di tempat-tempat lain, tapi biasanya di sendi gitu, bukan di ototnya. Gitu mungkin kedua-duanya sudah saya jawab, mudah-mudahan memuaskan. Ya, terima kasih Dokter Yulia. Boleh nambah nih, ada satu pertanyaan yang berhubungan sekali dengan insulin lagi nih dok. Jadi bila mau insulin bisa tidak dia pada penderita diabetes dia memakai insulin yang long acting saja bisa nggak dok? Dan apa perlu penyesuaian dosis? Maksudnya gimana nih? Jadi maksudnya mungkin dalam rangka puasa mungkin ya, bagi penanyanya bisa diperjelas, bisa open mic mungkin. Jadi penderita diabetes yang akan diberikan insulin long acting mungkin ya gitu. Apakah harus dengan penyesuaian dulu dosisnya dalam rangka berpuasa mungkin? Seperti itu Dokter Yulia. Sambil menunggu informasi lebih jelas. Ya, sambil menunggu informasi lebih jelas dari penanya. Jadi kalau zaman dulu yang dikasih sudah berat. Jadi sekarang itu kalau pasien mau dikasih insulin langsung, memang sakit saya sudah berat dok gitu. Jadi khawatir ya. Sekarang nggak begitu protokolnya. Jadi kalau memang dokter menganggap perlu untuk diberikan insulin pada kondisi awal, ya diberikan juga gitu. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak long acting saja? Boleh kalau misalnya masih responsif gitu. Jadi ada yang dapat insulinnya long acting tapi kemudian dapat obat untuk meningkatkan produksi insulin. Sangat mungkin gitu. Jadi sangat individual sebetulnya kan pemberian obat itu. Harus ditanyakan dulu, harus dulu kondisinya seperti apa. Dokter tentunya punya pertimbangan sendiri kenapa harus long acting saja, mungkin ditambah dengan obat yang lain atau barangkali memang masalahnya di yang long actingnya saja gitu. Biasanya long acting itu kita tujukan untuk pengendalian gula darah puasa yang tinggi. Jadi mungkin kalau gula darah puasanya saja yang tinggi, sementara yang lainnya bagus, itu barangkali pertimbangannya ya saya kurang tahu juga dokternya kondisinya seperti apa sehingga dokter punya keputusan seperti itu gitu. Untuk puasa perlu di adjust dosisnya ya kembali lagi kepada kondisinya itu seperti apa. Kalau memang tadi kondisinya hanya untuk mengendalikan basalnya, nggak perlu di adjust yang long acting karena dia kerjanya kan belum banyak. Dan kenapa dengan makanan yang sama dan obat yang sama, kadar gula darahnya kadang-kadang tinggi sekali, lebih dari 250. Terjadi kalau bisa saja mungkin minum obatnya yang berbeda atau mungkin bukan saat itunya. Jadi gula darah itu kan sepanjang hari naik turun. Bisa saja ke kondisi yang lain yang membuat kadar gula darahnya meningkat. Misalnya ada stres, itu juga bisa meningkatkan kadar gula darah. Atau ada kondisi yang lainnya yang mesti dicari dulu ya, mesti dilihat ada masalah gitu, kenapa bisa sampai berbeda. Jadi nggak bisa dijawab dari jauh tuh, mesti detail gitu pertanyaannya.
Ya, oke. Terima kasih Dokter Putri. Mungkin ini terakhir nih pertanyaan dari AA Nugi untuk Dokter Putri. Mohon pendapat nih tentang makanan untuk golongan darah tertentu, apakah memang bermakna? Kan kita pernah lihat ya, ada buku-buku yang terbagi dari golongan darah yang berlainan mempunyai apa namanya, makanan-makanan atau list makanan-makanan yang cocok buat golongan darah tertentu. Apakah ini memang bermakna, Dokter Putri? Enggak, silakan. Iya, terima kasih. Kebetulan saya sendiri juga tidak menerapkan ya golongan pola makan yang berdasarkan golongan darah, tapi saya persilahkan kalau misalkan ada pas mau mencoba gitu. Kalau dalam konsep asam basa, misalnya kayak saya nih, saya kan golongan darah O ya. Berdasarkan pembagian golongan darah, maka saya harus lebih banyak makan daging dibanding makan sayur, misalnya gitu. Tapi setahu saya juga memang betul sih saya merasakan sendiri bahwa penyerapan protein saya rendah gitu kan. Ya sehingga memang harus tinggi protein, tapi maksudnya itu tetap sayur itu tetap harus ada. Jadi jangan mentang-mentang misalnya golongan darah seperti itu sehingga ini diutamakan sehingga menghilangkan keseimbangan. Nah, selama ini sih dengan konsep asam basa juga banyak pasien karena tidak melulu pola makan ya, semuanya dilakukan gitu ya untuk mengubah seseorang itu termasuk pikiran kan. Sejauh ini sih masih bagus-bagus saja gitu. Tapi ketika ada pasien-pasien tertentu yang menderita alergi yang sangat berat gitu dan dia ingin mencoba golongan darah diet dengan golongan darah dan ternyata berhasil, ya saya support juga. Artinya pasien bisa memilih sih apa yang paling nyaman buat dirinya seperti itu, Teh Susi. Ya, terima kasih Dokter Putri. Mudah-mudahan puas ya penanya. Baik, luar biasa kesempatan kita belajar dengan Dokter Putri dan Dokter Yulia pada siang kali ini. Jadi kita jadi tahu ya makanan yang seperti apa yang bersifat asam ya, apa efeknya di dalam tubuh kita. Tadi asam lebih banyak merangsang lendir-lendir ya, tapi jangan juga ya Dokter Putri ya akan membuat kerak pada usus yang akan mengganggu penyerapan. Dan itu akan bisa bekerja metabolismenya ketika tubuh kita juga mendapatkan makanan-makanan yang bersifat basah, yaitu sayur dan buah, karena mengandung enzim-enzim tadi untuk melancarkan proses metabolisme itu. Nah, manfaat puasa bagi kita semua, baik itu muslim ataupun non-muslim, ternyata memang tujuannya ya pertama membersihkan lahir batin ya, takutnya ya. Kalau di umat muslim itu ada 30 hari, 10 hari pertama detoksifikasi, yang keduanya 10 hari kedua tentang permajaan sel, dan yang terakhir biasanya tubuh kita sudah mulai stabil 10 hari terakhir ya, jadi proses stabilisasi tersebut. Nah, jadi bagaimana kita sekarang akan mempersiapkan dengan Ramadan, puasa di bulan Ramadan yang sehat, yang baik tentunya, dan akan insya Allah menghasilkan yang terbaik baik fisik maupun non fisik begitu. Dan kemudian diabetes itu sendiri bila puasa para diabetesi diharapkan sudah stabil di sini. Tadi Dokter Yulia mengatakan patokannya dari HbA1c dan gula darah, terutama kalau gula darah yang sewaktu itu kurang dari 200 ya, begitu. Jadi kalau ada satu keluhan-keluhan yang belum teratasi pada saat sebelum puasa, sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter pribadinya. Jangan rubah-rubah obat sendiri begitu, karena memang perubahan pola makan akan merubah juga pola makan obatnya. Nah, jadi pastikan semua dalam keadaan yang sehat, yang fit, yang prima, dan insya Allah kita semua dapat
menjalankan ibadah puasa, ibadah saum di bulan Ramadan yang suci ini. Baik, terima kasih Dokter Putih dan Dokter Yulia Safiatin. Sama-sama. Iya, insya Allah nanti Allah lah yang membalas ya. Amin. Semoga kita menjadi amal jariah yang memanfaatkannya. Baik, akhir kata kami dari alumni Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Angkatan 84 mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu, rekan-rekan pemirsa sekalian, karena insya Allah kita akan menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dengan baik tanpa ada sisa-sisa dosa yang tertinggal nih. Insya Allah kita akan meraih keutamaan di bulan suci Ramadan. Baik, amin ya rabbal alamin. Kita tutup saja. Terima kasih semuanya, teman-teman rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu pemirsa setia Pak Tepang di awang-awang persembahan dari alumni FK Unpad Angkatan 84. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.